Alam bukannya saja hal yang indah, tapi juga tempat bagi kehidupan manusia. Ia sangat berarti untuk kehidupan manusia. Begitu pula dengan hewan yang juga berhak mendapatkan kebebasan di alamnya. Alam adalah rumah mereka, dan manusia tidak dapat mengganggunya. Bersama-sama, kita menjelajahi keagungan alam sambil menemukan makna sejati tentang keragaman dan harmoni. Selamat menikmati petualangan yang mempesona dan mendidik ini. Helactos melanius atau lebih dikenal dengan nama beruang madu ini memiliki tinggi 1,4 meter yang merupakan jenis paling kecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang madu ini biasanya hidup sendiri di hutan dataran rendah dan di hutan perbukitan. Teman-teman tahu nggak kenapa hewan satu ini dinamakan beruang madu? Karena makanan yang paling ia sukai yaitu sarang lebah anak beserta madunya. Namun, beruang madu ini harus menghadapi ancaman kehilangan habitat, sehingga wilayah mereka semakin terbatas. Diakibatkan banyaknya perburuan, perdagangan beruang yang ilegal, dan konflik dengan manusia. Kehilangan habitat ini menyebabkan penurunan akses terhadap tempat makanan, dan habitat populasi yang terfragmentasi. Karena semua itu, beruang madu harus dilindungi akibat banyaknya ancaman yang dilakukan ke beruang madu. Hal inilah yang membuat beruang madu termasuk spesies beruang terlangka kedua di dunia setelah panda raksasa. Karena kelangkaan itu, beruang madu terdaftar pada lembaga konservasi sebagai hewan yang dilindungi. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kalian tahu apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya memanfaatkan dan memelihara sumber daya yang kita miliki. Memelihara sumber daya yang kita miliki artinya dilakukan dengan bijaksana, sehingga dapat terus dimanfaatkan dan berlanjut hingga masa mendatang. Konservasi memiliki manfaat dari segi ekologi dan ekonomi. Dari ekologi, yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya berupa flora dan fauna hingga masa mendatang. Sedangkan dari segi ekonomi, tempat konservasi dapat dikelola sebagai tempat wisata, sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk disetorkan kepada pemerintah dalam bentuk pendapatan negara. Jenis-jenis konservasi ada dua nih. Yang pertama ada pelestarian ex situ dan yang kedua pelestarian in situ. Kedua ini merupakan sebuah upaya untuk melakukan konservasi pada flora dan fauna. Konservasi in situ merupakan proses konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat aslinya. Sedangkan ex situ adalah proses konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat serta ekosistem aslinya.
semua tahu betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi kesehatan dan keindahan alam kita. Tiap hari kita memiliki kesempatan untuk membuat perubahan kecil yang akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Dengan program Asam Kandis ini, kita tidak hanya menjaga keindahan alam, tetapi juga melindungi satwa liar dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Mari kita bersama-sama menjaga keindahan alam dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengambil sampah-sampah yang berserakan. Langkah kecil ini besar dampaknya bagi bumi tercinta. Menjaga lingkungan bersih tugas kita sebagai manusia. Dari perjalanan ini tidak hanya sebuah kenangan yang terukir, tetapi terdapat banyak hal yang dapat kita pelajari. Dimulai dari konservasi beruang sampai ke program Asam Kandis, yang tentunya mengajarkan kita untuk menyayangi alam dengan tidak merusak keindahannya, serta beruang madu yang habitatnya terancam punah dan harus kita lestarikan pula. Dengan itu, mari kita bersama-sama selalu menjaga kebersihan serta kelestarian alam kita. Alam bisa hidup tanpa kita, tapi kita tidak bisa hidup tanpa alam.